Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Oke, Sir. sehat ya. Oke. Pagi, Sir. Ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar seperti biasa untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, hari ini fokus utamanya adalah validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan instrumen penelitian. Oke? Nah, bagi seorang peneliti, metode merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari dalam menentukan data. Itu bukanlah hal yang mudah. Nah, tidak hanya mendapatkan data dan mengolahnya sesuai dengan keinginan sendiri, namun juga harus mengikuti prosedur yang bisa dilakukan untuk menganalisis data tersebut. Oleh sebab itu, agar data yang kita peroleh menjadi data yang valid dan reliable, maka diperlukan adanya suatu instrumen atau alat ukur penelitian. Ya. Nah, menurut Azwar tahun 2011, ia menyatakan bahwa para ahli psikometri telah menetapkan kriteria bagi instrumen penelitian untuk dinyatakan sebagai alat ukur yang baik. Nah, kriteria tersebut adalah harus valid, reliable, standar, ekonomis, dan praktis. Nah, kemudian menurut Groenland tahun 2009, ia menyatakan bahwa ciri-ciri utama yang harus dimiliki oleh sebuah alat ukur atau instrumen dapat dikelompokkan menjadi karakter validitas, reliabilitas, dan tingkat kegunaannya. Nah, secara singkat dan jelas dalam membuat sebuah instrumen penelitian, Setiosari tahun 2013 menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas menjadi dua hal yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, dengan adanya instrumen penelitian, maka kita sebagai peneliti akan mengetahui sumber data yang akan kita teliti dan jenis-jenis datanya, teknik pengumpulan datanya, langkah penyusunan instrumen penelitian, serta mengetahui validitas dan reliabilitas dari sebuah instrumen penelitian. Nah, instrumen mempunyai peranan penting karena dengan adanya instrumen, maka mutu atau kualitas suatu penelitian dapat kita ketahui. Jika instrumen yang dibuat itu memiliki kualitas atau kriteria yang baik, maka mutu dari sebuah riset itu juga baik. Namun sebaliknya, apabila kita memiliki instrumen yang tidak baik, maka akan menghasilkan data yang tidak baik pula. Nah, hal ini mudah kita pahami karena instrumen berfungsi untuk mengungkapkan suatu fakta menjadi sebuah data. Sehingga jika instrumen yang digunakan dalam penelitian itu mempunyai kualitas yang baik, dalam arti dia harus valid sama reliable, serta memiliki tingkat kesukaran yang baik, maka data yang kita peroleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Nah, sedangkan jika kualitas instrumen yang digunakan tidak baik, dalam arti memiliki validitas sama reliabilitas yang tidak baik atau rendah, maka data tersebut juga tidak bisa kita olah, ya, tidak bersifat valid atau reliable sesuai dengan data di lapangan. Nah, sebenarnya dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian, selain membuat instrumen sendiri, kita juga dapat menggunakan instrumen yang sudah ada. Nah, jadi sebetulnya bagi siswa di sini, kalian bisa membuat instrumen sendiri atau bisa juga melihat beberapa instrumen di internet. Bisa kamu ambil dari artikel atau jurnal atau beberapa sumber relevan yang di sana terdapat instrumen yang sudah baku atau valid. Misalnya, kamu bisa mengambil instrumen tes di internet atau instrumen angket atau beberapa instrumen-instrumen yang kamu sesuaikan dengan variabel yang kamu teliti ya. Nah, oleh sebab itu, jika instrumen telah tersedia untuk mengumpulkan data variabel suatu penelitian,
maka kita dapat langsung menggunakan instrumen tersebut. Namun ada catatan bahwa teori yang dijadikan landasan penyusunan instrumen harus sesuai dengan teori yang dirujuk pada penelitian kita. Jadi harus sesuai antara teori yang kalian buat dengan instrumen yang akan kalian kembangkan. Nah, selain itu, konstruk variabel yang diukur oleh instrumen itu harus bersifat baku. Harus juga sama dengan konstruk variabel yang akan kita ukur dalam penelitian kita. Misalnya, kamu ingin mengukur variabel motivasi, maka kamu harus menggunakan instrumen angket, angket motivasi. Jadi, variabel yang kamu teliti harus sesuai dengan instrumennya. Jangan sampai misalnya kamu ingin meneliti tentang motivasi, tapi instrumennya adalah tes, itu nggak nyambung, ya. Jadi sesuaikan antara variabel dengan instrumen yang kita kembangkan. Nah, oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi tentang apa sih sebenarnya validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian, ya. Nah, menurut Groenland tahun 2009 halaman 70, validitas adalah ketepatan interpretasi yang diperoleh dari hasil penilaian. Kemudian Azwar tahun 2010 halaman 5 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian menurut Allen dan Yen tahun 79, validitas dari suatu perangkat tes dapat diartikan sebagai kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, selanjutnya Reynolds tahun 2006 halaman 91 menyatakan bahwa reliabilitas mengacu kepada konsistensi atau kestabilan hasil penilaian. Nah, selanjutnya Cohen tahun 2007 menyatakan bahwa reliabilitas sebagai kestabilan, ya. Nah, mengenai reliabilitas, Abel and Frisbee tahun 91, jika tesnya memiliki konsistensi yang tinggi, maka tes tersebut bersifat akurat dan tepat terhadap kesempatan pengujian dan instrumen yang sama. Artinya, reliabilitas merupakan derajat atau tingkat kekonsistenan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda pula. Nah, di sini kamu sudah mengetahui apa sebenarnya pengertian dari validitas dan reliabilitas. Artinya, instrumen yang kamu buat itu harus valid dan reliable, harus sah dan sudah bisa kamu gunakan untuk mengambil data di lapangan. Nah, jadi sebetulnya ketika kalian mengerjakan laporan penelitian, misalnya proposal penelitian untuk kelas 10, nah, kalian sudah membuat beberapa informasi di proposal. Nah, sebelum kalian sempro, pastikan dulu instrumennya sudah ada. Nah, ketika kamu sudah mengembangkan instrumen sendiri, maka nanti ketika kamu terjun ke lapangan untuk mengambil data penelitian, kamu nggak susah lagi, udah ada instrumennya, sudah jelas alat ukurnya, sudah divalidasi atau sudah mengalami validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam dari validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, instrumen yang baik harus memiliki dua aspek, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, validitas dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu validitas isi atau konten, validitas konstruk, dan validitas kriteria, di mana validitas isi itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu face validity dan logical validity. Nah, sedangkan validitas kriteria ada 2 macam, yaitu validitas concurrent dan validitas prediktif. Selanjutnya untuk reliabilitas dibagi menjadi 3 macam, yaitu konsistensi eksternal, konsistensi internal, dan reliabilitas komposit. Di mana untuk konsistensi eksternal itu menggunakan 3 metode, yaitu metode tes ulang, metode paralel, dan metode gabungan.
Nah, untuk konsistensi internal dibagi menjadi metode belah dua atau split half method. Dan untuk reliabilitas komposit itu menggunakan 3 metode atau 3 rumus, yaitu metode Alpha-Cronbach, KR20, dan KR21. Di mana KR merupakan singkatan dari koefisien reliabilitas. Oke. Nah, sekarang kita akan mengupas satu persatu tentang macam-macam validitas ya. Nah, yang pertama untuk validitas isi atau content validity adalah sejauh mana butir-butir atau item dalam instrumen mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan isi objek yang akan diukur. Nah, di mana bertujuan untuk membuktikan kevalidan atau keabsahan dari isi instrumen dengan menggunakan kesepakatan para ahli sebelum instrumen diuji cobakan. Nah, yang Bapak bilang tadi, sebelum kalian terjun ke lapangan untuk mengambil data hasil penelitian, sebaiknya instrumen tersebut harus divalidasi dulu. Oke? Nah, minimal ada 3 ahli dalam bidang terkait. Nah, berarti di situ harus ada 3 ahli validasi atau disebut dengan validator. Misalnya ada validator untuk isinya, kemudian validator untuk kriterianya, serta untuk konstruknya. Ada 3 ya, konten, konstruk, sama kriteria. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam dari validitas isi atau konten, yaitu face validity dan logical validity. Apa itu face validity? Yaitu kebenaran konsep yang dinyatakan dalam instrumen. Sedangkan logical validity merupakan keterwakilan indikator dari domain atau ranah yang akan diukur. Nah, di mana kita bisa melihat langkah-langkah atau step-step untuk melakukan validitas isi ya. Nah, yang pertama, menyampaikan kisi-kisi dulu. Indikatornya apa, kemudian butir instrumennya apa kepada ahli atau validator. Nah, berarti kamu di situ sudah menyiapkan kisi-kisinya, indikatornya, serta item instrumen kepada ahlinya atau kepada validator. Kemudian masukan atau saran dari ahli tersebut berupa kesesuaian komponen instrumen dengan indikator. Indikator dengan butir, kemudian apakah sudah benar substansi butir-butirnya, dan kejelasan dari kalimat dalam butir. Itu akan direview atau akan disesuaikan oleh ahlinya atau validatornya. Nah, setelah itu baru memperbaiki kisi-kisi dan instrumen. Pasti akan ada revisi tuh, akan ada perbaikan dari masukan dari si validator. Nah, selanjutnya meminta validator atau ahli untuk menilai validitas butir. Dapat menggunakan berbagai macam skala. Nah, selanjutnya menghitung indeks kesepakatan validator dengan indeks validitas Aiken-V atau Gregory. Dan selanjutnya adalah menginterpretasikan indeks dari validitas tersebut. Ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan validitas isi atau content validity ya. Nah, ini adalah indeks Aiken-V berkisar antara 0 dan 1. Rumusnya adalah V sama dengan sigma S per N kali C kurang 1. Sedangkan untuk validitas secara keseluruhan, rumusnya adalah V sama dengan sigma S per MN kali C kurang 1. Nah, ini adalah keterangannya, bisa kamu lihat sendiri ya. Nah, di mana di situ untuk kriterianya adalah apabila V-nya kurang dari atau sama dengan 0,4, maka dia memiliki kriteria yang kurang. Nah, selanjutnya apabila indeksnya itu antara 0,4 sampai 0,8, maka kriterianya adalah sedang. Dan apabila nilainya di atas atau sama dengan 0,8, maka memiliki kriteria yang tinggi. Oke. Nah, kemudian untuk indeks Gregory berkisar di antara 0 sampai 1. Di mana skor hasil penilaian para ahli atau validator dikategorikan ulang. Misalnya, untuk kategori pertama tidak relevan dan kurang relevan dikategorikan ulang menjadi kategori relevansi lemah. Dan untuk kategori kedua cukup relevan dan sangat relevan dikategorikan ulang menjadi kategori relevansi kuat.
Nah, berarti di sini ada dua kategori ya, untuk yang lemah sama untuk yang kuat. Nah, selanjutnya membuat tabel kontingensi ketiga ahli pada relevansi lemah dan kuat dan menghitung koefisien dari validitas isi, dan terakhir adalah menginterpretasikan indeks validitas. Nah, di mana untuk koefisien validitas isi itu dihitung menggunakan rumus H per A tambah B tambah C tambah D dan seterusnya. Nah, di mana di sini ada kriterianya dan untuk skornya ya. Contohnya nih, apabila nilainya kurang dari atau sama dengan 0,4, maka dia memiliki kriteria yang kurang. Apabila nilainya 0,4 sampai 0,8 memiliki kriteria sedang, dan apabila nilainya lebih dari 0,8 maka memiliki kriteria tinggi atau high criteria. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang validitas konstruk, yaitu validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen mengungkap suatu kemampuan atau konstruk teoretis tertentu yang akan diukur. Di mana untuk langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi dan batasan mengenai variabel yang akan diukur dan dinyatakan dalam bentuk konstruk logis berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, kemudian kita buktikan bahwa konstruk instrumen itu memang ada, ya, sesuai dengan teori yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita buktikan hasil pengukuran secara empiris dan terakhir kita interpretasikan indeks validitasnya. Nah, oke ya. Nah, yang ketiga adalah validitas kriteria. Dibuktikan dengan melihat kebermanfaatan interpretasi skor hasil pengukuran. Nah, apabila kita lihat dari segi waktu, maka ada dua macam validitas kriteria, yaitu validitas concurrent dan validitas prediktif. Nah, concurrent adalah rentang waktu yang tidak terlalu lama atau singkat, sedangkan untuk validitas prediktif untuk memprediksikan atau meramalkan kriteria dalam kurun waktu yang lama di masa yang akan datang. Berarti di sini ada dua waktu yang berbeda. Ada waktu yang singkat, ada waktu yang lama ya. Nah, validitas ini dapat diketahui dengan mengestimasi korelasi skor tes partisipan atau peserta dengan skor kriteria. Nah, di mana korelasi ini disebut dengan koefisien validitas yang menyatakan derajat atau tingkat hubungan antara prediktor dengan kriteria. Di mana prediksi ini dilakukan melalui persamaan regresi. Dan nanti untuk beberapa pertemuan berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengolah data menggunakan SPSS ya. Nah, kenapa di sini ada rumus-rumus? Jadi nanti agar kamu tidak bingung cara mengolah data menggunakan statistik ya. Misalnya kamu ingin membuat penelitian tentang deskriptif kuantitatif atau eksperimen, maka kamu tidak bingung lagi dalam mengolah data menggunakan software SPSS atau software-software yang lain. Nah, untuk langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, menyiapkan kriteria yang mengukur konstruk yang bersesuaian. Kemudian, sampel diminta mengerjakan tes atau instrumen yang akan dibuktikan validitasnya, juga tes yang menjadi kriteria. Dan terakhir, pembuktian hasil pengukuran untuk menghitung koefisien korelasi antara skor instrumen yang akan dibuktikan validitasnya dengan instrumen kriteria dengan rumus seperti berikut. Rho XY sama dengan sigma kali X kurang X aksen dikali Y kurang Y aksen per akar sigma dari sigma kali X kurang X aksen kuadrat dikali sigma Y kurang Y aksen kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk validitas kriteria ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang validitas. Sekarang kita masuk ke reliabilitas. Apa itu reliabilitas?
yaitu derajat kekonsistenan atau konsistensi atau kestabilan di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur atau instrumen yang berbeda dan skala yang berbeda. Jadi walaupun instrumen maupun skala berbeda, tapi di situ harus memiliki dua skor hasil pengukuran yang sama ya. Nah, reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya, pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di mana dinyatakan secara numerik, yaitu -1 apabila rho kurang dari 0 atau lebih dari 1. Nah, ini adalah kriteria untuk reliabilitas ya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi atau pengelompokan dari derajat reliabilitas. Nah, di mana di sini apabila R11 antara 0,9 sampai 1, maka dia memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Kemudian apabila R11 di antara 0,70 sampai 0,9, dia memiliki reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, apabila R11 0,4 sampai 0,7 memiliki reliabilitas sedang, 0,20 sampai 0,40 rendah, dan apabila nilainya atau koefisiennya kurang dari atau sama dengan 0,20, maka reliabilitasnya sangat-sangat rendah. Nah, diusahakan agar ketika kamu membuat sebuah instrumen, dia memiliki reliabilitas yang tinggi atau sangat tinggi. Nah, kita masuk ke tipe-tipe dari reliabilitas ya. Yang pertama menggunakan metode tes ulang, yaitu pengukuran dilakukan 2 kali oleh orang yang sama atau berbeda. Namun pada proses pengukuran yang kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar berada pada kondisi yang sama dengan pengukuran yang pertama. Nah, selanjutnya hasil pengukuran yang pertama dan kedua dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas skor perangkat pengukuran. Jadi untuk metode ini akan ada 2 kali pengukuran. Namanya tes ulang kan, berarti yang pertama udah kamu buat, kemudian dibuat lagi yang kedua agar hasilnya menunjukkan reliabilitas dari skor yang sudah kita tentukan. Di mana rumusnya adalah RI sama dengan N kali sigma kali XY kurang sigma kali X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di mana RI merupakan koefisien reliabilitas skor instrumen, X adalah skor pengukuran pertama, dan Y adalah skor pengukuran kedua. Nah, yang kedua menggunakan metode bentuk paralel atau ekuivalen, yaitu mengkorelasikan hasil-hasil dari bentuk-bentuk tes setara yang diberikan kepada sekelompok responden yang sama. Diperlukan 2 instrumen yang dikatakan paralel untuk mengestimasi koefisien dari reliabilitas. Oke, yang terakhir ya, metode belah 2 atau split half method. Nah, pada metode ini, dalam satu instrumen dikerjakan 1 kali oleh sejumlah subjek atau sampel dari suatu penelitian. Nah, item-item atau butir-butir soal pada perangkat ini dibagi menjadi 2. Nah, pembagian dapat menggunakan nomor ganjil atau nomor genap pada instrumen, atau separuh pertama maupun separuh kedua, maupun membelah dengan menggunakan nomor acak atau di random atau menggunakan atau tanpa pola-pola tertentu ya. Nah, di sini menggunakan rumus Spearman-Brown, yaitu RI sama dengan 2RB per 1 tambah RB, dengan RB sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Oke ya.
Nah, di sini ada keterangannya. RI adalah koefisien reliabilitas skor instrumen, RB adalah korelasi antara dua belahan instrumen, N atau number merupakan banyaknya responden, X adalah belahan pertama, Y adalah belahan kedua. Oke, nah kemudian kita masuk ke metode rumus Alpha-Cronbach. Nah, ini merupakan rumus yang paling sering digunakan oleh peneliti untuk melakukan instrumentasi penelitian ya. Nah, digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan reliabilitas instrumen dengan penskoran 1 dan 0. Nah, atau disebut dengan skala biner ya, 1, 0. Atau menggunakan skala Polytomos. Nah, poli artinya banyak, oke? Misalnya angket dengan skala Likert, 1, 2, 3, 4, 5, oke? 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Atau menggunakan soal-soal uraian. Berarti di sini untuk rumus Alpha-Cronbach bisa menggunakan skala biner 1 dan 0 atau menggunakan skala Polytomos atau skala yang banyak. Ya, misalnya Likert dan soal-soal esai atau uraian. Di mana rumusnya adalah alfa sama dengan K kurang 1 dikali 1 kurang sigma theta I kuadrat per theta T kuadrat. Di mana alfa merupakan koefisien reliabilitas instrumen, K adalah banyaknya butir pertanyaan dalam suatu instrumen, sigma theta I kuadrat adalah jumlah varians butir instrumen, dan theta T kuadrat adalah varians dari skor total. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke KR20. KR singkatan dari koefisien reliabilitas. Nah, digunakan untuk analisis butir dikotomi instrumen dengan penskoran 1, 0. Benar atau salah, ya atau tidak. Nah, kalau 1, 0 itu namanya skala biner atau binary scoring. Kalau benar salah, ya tidak, itu adalah skala Goodman. Oke ya. Nah, di mana rumusnya adalah RII sama dengan K per K kurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma PIQI per ST kuadrat. Di mana RII merupakan koefisien reliabilitas skor instrumen, K adalah banyaknya butir pertanyaan, SI kuadrat merupakan varians dari skor total, dan PI merupakan banyaknya subjek yang skornya 1 per N atau jumlah. Dan QI sama dengan 1 dikurang PI. Ini menggunakan rumus-rumus ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke KR21 atau koefisien reliabilitas 21 digunakan untuk instrumen dengan penskoran 1 dan 0, skala Polytomos misalnya angket dengan Likert 1, 2, 3, 4, 5 atau soal-soal uraian ya. Nah, di mana rumusnya adalah RII sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 kurang X rata-rata atau X aksen dikali K kurang X rata-rata atau X aksen per K kali theta T kuadrat. Di mana RII merupakan koefisien reliabilitas skor instrumen, K adalah banyaknya butir pertanyaan, theta I kuadrat adalah varians total, X aksen adalah skor rata-rata atau average. Oke ya. Nah, kamu sudah belajar tentang pengertian validitas dan reliabilitas serta macam-macam dari validitas sama reliabilitas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Oke. Yang pertama, waktu penyelenggaraan pengumpulan data pertama dan kedua. Yang kedua, banyaknya butir-butir atau item-item dalam instrumen. Selanjutnya, penyebaran skor perolehan responden, tingkat kesulitan butir instrumen apakah mudah, sedang, atau sukar. Kemudian panjang tes dan kualitas butir-butir instrumen, serta terakhir kondisi penyelenggaraan pengumpulan data atau administrasi. Oke, nah demikianlah presentasi dari saya mengenai instrumen penelitian.
kamu sudah tahu bagaimana cara membuat validasi atau reliabilitas dari sebuah instrumen ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan sebelum kalian melakukan penelitian di lapangan, kamu sudah memiliki instrumen atau alat ukur yang valid dan reliable. Ya, alat ukurnya sudah kamu validasi atau kamu sudah menggunakan rumus-rumus yang tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah ada pertanyaan dari siswa sekalian? Silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan mengenai materi kita pada pagi hari ini tentang validitas dan reliabilitas instrumen? Atau Bapak kasih pertanyaan ya. Jadi bagi siswa yang bisa menjawab, maka akan mendapatkan nilai. Oke? Nah, yang pertama saya ingin bertanya tentang validitas isi. Yang bagian face validity. Nah, yang bisa menjawab, apakah yang dimaksud dengan face validity atau validitas muka? Silahkan. Saya, Pak. Saya, Sir. Ya, Sir. Siapa? Mana, Sir? Sir, Mukti, Sir. Iya. Silakan Mukti. Apa itu face validity? Face validity adalah kebenaran konsep yang dinyatakan dalam instrumen. Bagus, bagus ya. Mukti dapat nilai. Oke, pertanyaan selanjutnya yang bisa menjawab silahkan. Apa itu validitas concurrent? Ayo, apa itu validitas concurrent? Silahkan. Saya, Sir. Adelia. Adelia. Oke, silakan Ya, Adelia. Sir. Gampang sekali ya. Apa itu Adelia? Validitas concurrent adalah rentang waktu yang tidak terlalu lama. Bagus. Good job ya. Benar. Concurrent adalah rentang waktu yang tidak terlalu lama atau singkat. Bagus ya. Pertanyaan ketiga. Nah, apa itu konsistensi eksternal bagian tes ulang? Ayo, tes ulang. Gampang sekali loh tes ulang. Apa tes ulang? Saya, Sir. Siapa? Adelia lagi? Iya, Sir. Oke, apa itu Adelia? Pengukuran yang dilakukan 2 kali oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Bagus. Betul ya. Singkat, padat, dan tepat. Oke, benar sekali jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa itu metode belah dua? Metode belah dua, apa itu? Saya, Sir. Siapa itu? Ya, Sir. Saya, Sir. Siapa? Sir. Dita Ramadhani? Iya, Sir. Oke, apa Dita? Silahkan dijawab. Metode belah dua adalah metode yang dalam satu instrumen dikerjakan satu kali oleh sejumlah subjek suatu penelitian. Good job, bagus. Benar jawabannya ya. Oke, last question, pertanyaan terakhir ya, penutup ya. Oke, saya ingin bertanya tentang apa tadi singkatan dari KR? Saya, Sir. Saya, Saya, Sir. Sir. Saya, Sir. Siapa? Dita Ramadhani, Sir. Coba yang lain ya. Trisha Masai Kasih Agustin, kesempatan Sir. yang lain. Siapa? Trisha Masai Agustin. Oke, silakan. Apa jawabannya? Agustin ya? Apa jawabannya? KR adalah koefisien reliabilitas, Sir. Bagus, koefisien reliabilitas. Bagus ya, bagus sekali. Nah, jadi sudah selesai ya presentasi saya pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya. Nanti setelah live teaching bakal ada seminar proposal yang akan dilakukan oleh 2 orang siswa kelas 11 atas nama Muhammad Aulia Rahman dari kelas 11 Averus
dan Multirahmah dari kelas 11 Avicenna ya. Oke, jadi bagi kelas 10 atau kelas 11 boleh tetap berada di Zoom ini untuk mengikuti jalannya Sempro ya. Oke, kemudian informasi tambahan kelas 11 kelas 10 sudah mengisi Google Form untuk judul penelitian, tapi baru 21 orang yang sudah memberikan respon. Nah, saya menunggu sisanya. Sisanya bagi siswa yang belum mengisi judul silakan diisi. Bagi siswa yang belum mengisi Google Form, maka tidak bisa mengerjakan proposal penelitian dan tidak mendapatkan nilai. Jadi harus ada judulnya, minimal 1 judul. Jadi kamu buat 3 judul, kemudian akan dipilih 1 judul oleh pembimbingnya. Pembimbing ada 2, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, kalau pembimbing 1 itu dipegang oleh kepala sekolah atau WKS, sedangkan pembimbing 2 itu dipegang oleh guru mata pelajaran. Pastikan judulnya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dari guru tersebut. Misalnya, kamu dapat guru sejarah, maka kamu bisa membuat penelitian tentang sejarah atau historis. Atau misalnya kamu mendapatkan pembimbing dari latar belakang IPA, misalnya biologi, fisika, kimia, atau matematika, kamu bisa membuat penelitian tentang eksperimen murni atau eksperimen semu, ya. Nah, seperti itu. Jadi, jangan sampai kalian salah membuat judul. Nah, kemudian judulnya harus yang sederhana aja. Sederhana, simple, bisa kamu kerjakan, waktunya nggak terlalu lama, tidak membutuhkan biaya atau tenaga yang besar. Artinya kamu bisa mengerjakan riset dengan baik dan cepat. Riset yang baik itu dihasilkan dari penulisan yang baik. Nah, kamu nanti akan diajarkan cara menulis proposal yang baik dan benar. Nah, kemudian untuk PPT, untuk file-file riset, itu bisa kamu akses di Schoology ya. Nah, kalian tinggal buka saja folder program riset di masing-masing kelas. Di situ sudah saya upload banyak sekali file-file. Bisa kamu lihat di situ PPT-nya, kemudian link untuk live teaching saya di YouTube, kemudian bisa kamu lihat di situ buku pedoman untuk penulisan karya ilmiah, contoh poster, contoh artikel, kemudian contoh proposal penelitian berdasarkan beberapa macam penelitian dan sebagainya. Dan untuk nilai riset, saya ulangi sekali lagi, mungkin udah saya sampaikan via wali kelas kan, bahwasanya untuk penilaian riset untuk kelas 10 itu diambil dari bukti kehadiran atau presensi. Jadi setiap kali saya menyampaikan live teaching metopel hari Sabtu, kamu harus berada di Zoom ini dari awal hingga akhir. Nanti akan di screenshot buktinya oleh Pak Ardi selaku host ya. Jadi bagi yang punya kuota, bagi yang punya internet, bisa langsung bergabung di Metopel ini. Karena sangat penting sekali kamu belajar Metopel untuk mengerjakan proposal penelitian. Oke? Namun, bagi siswa yang memiliki keterbatasan dalam hal jaringan atau kuota, kalian tidak usah khawatir, kamu masih bisa menyaksikan live teaching-nya via YouTube. Dengan cara kalian like video saya, kemudian kalian komentari dengan format nama, kelas, dan komentarnya apa tentang isi dari video tersebut. Nah, usahakan kalian memberikan komen atau like itu untuk semua video saya, bukan cuma video yang terbaru ya. Jadi dari awal saya menyampaikan live teaching hingga sekarang, usahakan semuanya di like, kemudian kalian lihat agar view-nya nambah. Kenapa? Karena di sini view-nya cuma sedikit ya. Saya capek-capek membuat PPT, kemudian saya membuat live teaching, ya kan? Tapi untuk view-nya sangat rendah, sangat sedikit. Jadi tolong hargai usaha saya untuk bisa memberikan like atau memberikan komen terhadap video tersebut ya untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, kemudian kelas 11 kalian sebagian besar sudah ada yang sempro, tapi ada juga yang belum sempro. Jadi pastikan kalian harus sempro di semester ini agar bisa mendapatkan nilai baik, nilai tuntas untuk program risetnya.
Oke, jadi walaupun kamu ada kendala, misalnya laptop nggak ada atau tidak ada jaringan, tapi tidak menyurutkan langkah kalian untuk tetap mengerjakan riset. Oke, usahakan kalian komunikasikan dengan pembimbingnya, kalian diskusi sama saya gitu ya. Nah, kalian bisa WA saya kira-kira masalahnya apa. Nanti untuk masalahnya akan saya rekap, kemudian saya laporkan kepada WKS kurikulum, kepada Abi Henry untuk mengidentifikasi atau mengetahui sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi oleh siswa ini, kenapa mereka belum sempro juga, kenapa mereka belum ada mengalami progres atau kemajuan dalam program risetnya. Nah, kemudian nanti di akhir kalau kamu ada di kelas 3, nanti semua artikel yang kamu kerjakan akan saya publikasikan ke jurnal. Ya, jadi usaha kamu akan saya bayar dengan jurnal yang bereputasi atau yang berkualitas. Nah, jadi kamu selama 3 tahun di CTF ini, kamu fokus mengerjakan proposalnya, mengerjakan laporannya dengan sebaik-baiknya. Nanti semuanya akan mendapatkan apresiasi dari kepala divisi ya, semuanya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kelas 10, kelas 11 paham ya untuk program riset. Jadi harus dikerjakan ya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini tidak menghentikan langkah kalian untuk mengerjakan riset. Saya pribadi sudah membuat beberapa penelitian dan akan dipublikasikan ke jurnal. Walaupun saya sekarang lagi mengajar menggunakan via Zoom atau daring, tapi sudah ada sekitar 3 penelitian saya akan dipublikasikan. Nah, jadi siswa jangan mau kalah ya. Kalian juga harus bisa, ya minimal 1 siswa 1 jurnal. Ya kan, nanti jurnal itu bisa kalian klaim sebagai bukti untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi insya Allah seluruh siswa di CTF ini akan masuk ke PTN atau kampus yang favorit. Kemudian nanti ketika masuk ke PTN tersebut, kalian tunjukkan jurnalnya. Nah, itu bisa menjadi persyaratan untuk bisa masuk ke PTN tanpa diseleksi atau jalur prestasi. Dan mudah-mudahan selama Bapak ada di CTF ini, Bapak akan senantiasa memfasilitasi semua riset siswa agar semuanya bisa tembus ke jurnal yang berkualitas. Oke semuanya ya? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.